Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang meraih keberuntungan? Dinyatakan Allah sebagai orang yang beruntung. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang bagaimana yang bisa meraih keberuntungan? Ada beberapa kriteria. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu khusyuk dari salat. Artinya hatinya hanya terpusat kepada Allah, pandangannya ke bawah. Dia mampu melaksanakan salat bukan karena kemampuannya sendiri, semata-mata karena karunia Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Memang pada lahiriah dia yang melakukan, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bisa berbuat sedikit pun tanpa kudrat iradat Allah, tanpa karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Sebelum ayat ini turun, surah Al-Mu'minun ini, maka orang sholat matanya ke sana kemari, pandangannya ke atas. Maka Allah menjelaskan, orang mukmin yang beruntung itu adalah hatinya khusyuk. Hatinya yang khusyuk, di samping khusyuk kepada Allah dengan sholat, maka karakternya, akhlaknya semakin baik. Kan ada juga orang sholat tapi hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, maka kebaikannya jalan, kemaksiatannya juga jalan. Sholat yang dilakukannya tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang dilakukan tidak mampu mendidik dirinya menjadi orang yang memiliki karakter, orang yang memiliki akhlakul karimah. Sesuai dengan fungsi salat, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan melaksanakan salat, maka kita tidak lagi melakukan perbuatan keji dan mungkar. Orang yang dapat melaksanakan salat dengan khusyuk, insya Allah dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, dan dia memiliki karakter akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang beruntung itu di dalam surah Al-Mu'minun, wallazina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan atau perbuatan lagha, perbuatan yang tidak berguna. Terkadang ada perkataan kita yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat perbuatan kita. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita menjadi orang yang paling berguna bagi orang lain. Artinya banyak manfaatnya bagi orang lain. Dia hadir di muka bumi ini, maka kehadirannya banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Bukan kehadiran kita artinya menyusahkan orang lain, mengecewakan orang lain, membuat orang lain sakit hati dan sebagainya. Timbul permasalahan-permasalahan yang membuat orang lain menderita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas, yang lebih banyak manfaatnya mereka itu bagi orang lain. Ini yang kita harapkan. Tentu saja kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala agar perkataan kita menjadi berguna. Begitu juga perbuatan kita. Banyak melakukan yang bermanfaat. Bermanfaat bagi orang lain. Mungkin membantu saudara kita, tidak sedikit saudara kita yang mengharapkan bantuan.
Karena itu kita menjadilah orang yang berguna bagi orang lain. Kehadiran kita di muka bumi hendaklah banyak memberikan manfaat. Nah, sehingga sekalipun kita sudah meninggal sekian lama, masih diingat orang karena kita meninggalkan prestasi yang baik. Meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Terukir sebagai tinta emas. Itu karena sikap dan perbuatan kita baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan tempat kita bekerja. Ini yang kita harapkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang-orang yang beruntung itu walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Kalau sampai nisabnya, tentu dia keluarkan zakat. Ya, kalau harta perdagangan dia keluarkan 2,5%. Punya uang 100 juta, keuntungannya hasil perdagangan, dia keluarkanlah 2,5 juta. Nah, kita baru saja berhari raya Idul Fitri. Tentu orang-orang kaya, para agniya, mereka banyak mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Nah, kenapa mengambil bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu sedekah, apakah sedekah wajib yang namanya zakat maupun sedekah sunnah itu lebih afdal. Afdalus sedekah, sedekah yang paling afdal sedekatun bir Ramadan. Di dalam surah Al-Anfal juga Allah menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang beriman itu, kriteria orang yang beriman itu. Innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya semakin takut. Seluruh aktivitas apapun sekalipun yang bernilai mahal, sedang menghitung uang, sedang berada di tumpuhan emas, maka dia tinggalkan dulu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemetar hatinya semakin takut kepada Allah. Ini panggilan Allah. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, biasa-biasa saja. Begitu terdengar panggilan azan, ini artinya untuk melaksanakan salat fardu, maka dia biasa-biasa saja. Tetapi orang-orang yang mantap keimanannya, dia hatinya gemetar. Dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hentikan dulu memburu kenikmatan Allah, mengurus kenikmatan Allah. Dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita betapa banyaknya. Dia penuhi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini adalah tujuan utama untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi tujuan utama pertama Allah menciptakan manusia adalah untuk mengabdi. Maka pengabdian kepada Allah tentu lebih kita utamakan daripada memburu kenikmatan, daripada mencari kenikmatan. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, aktivitas kita yang mahal harganya kita lanjutkan. Kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak memberikan nikmat kepada kita tidak terhingga. Maka semua kenikmatan yang Allah berikan tentu kita syukuri. Dan apabila kita bersyukur bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur, fa inna may yashkuru li nafsi, maka dia bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, surah Al-Anfal itu kriteria orang-orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim
ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayatuhu zadathum imana, maka bertambahlah imannya, semakin bertambah imannya, semakin mantap keimanannya. Nah, kalau dia salat semakin khusyuk dia kepada Allah, semakin senang rasanya dia melaksanakan ibadah. Terkadang kita ibadah itu tidak senang karena keterpaksaan, wah sampai lagi waktu salat. Kalau kita sudah salat bisa khusyuk, kita terasa tentram, terasa bahagia. Artinya satu kali pun kita salat itu tertinggal sayang rasanya. Terlambat pun salat rasanya sayang. Apalagi sampai salat setiap hari di penghujung waktu, sayang rasanya. Ini betapa nikmatnya, betapa manisnya kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa cinta kita yang pertama hanya kepada Allah. Inilah kita merasakan lezatnya pada saat kita sholat, nikmatnya pada saat kita sholat. Selanjutnya, kelanjutan dari surah Al-Anfal itu, kriteria orang yang beriman. Yang pertama, di dalam surah Al-Anfal, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Zadathum iman wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Artinya bertawakal ini kita memiliki satu keinginan, kita memiliki satu cita-cita, ingin menggapai sesuatu tentu dengan usaha maksimal. Allah tidak akan merubah kalau tidak ada usaha maksimal. Artinya usaha maksimal sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita berusaha sampai maksimal, berdoa, baru kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaum. Allah tidak merubah nasib keadaan suatu kaum. Apakah dia beriman, apakah dia bertakwa, apakah dia sejahtera, apakah dia memiliki fasilitas. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Tentu merubahnya melalui usaha dan ikhtiar, melalui usaha yang maksimal. Kemudian tawakal, berdoa, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena semua yang menguasai nikmat, semua yang menguasai cita-cita kita, cita-cita kita bisa tercapai, itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah, maka cita-cita kita tidak akan berhasil. Allah tidak akan merubah. Jadi hendak Innallaha la yughayyiru ma biqaum, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya melalui usaha dan ikhtiar. Ada usaha dan ikhtiarnya, bukan hanya berdiam diri. Artinya usaha ikhtiarnya sudah maksimal, kemudian dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini baru yang tawakal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.